Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Pamungkas, Kepala sekaligus penanggung jawab dan pembina pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Bandung. Kami akan mempresentasikan pembangunan zona integritas tahun 2024 BPS Kabupaten Bandung yang kami beri judul Transformasi Gemilang Mewujudkan BPS Berkelas Dunia. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 outline. Pertama, pembangunan zona integritas di Kabupaten Bandung. Kedua, penyelenggaraan statistik sektoral. Dan yang ketiga, pembangunan 6 pilar zona integritas. Pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Bandung. Pencanangan zona integritas dan penandatanganan bersama seluruh pegawai sebagai komitmen menuju BBK BBB kami laksanakan pada tanggal 7 April tahun 2021. Pencanangan ini dilaksanakan secara hybrid. Pembangunan zona integritas sebagai komitmen perubahan terus dilakukan pada berbagai aspek kegiatan dalam pembangunan zona integritas. Salah satu dampaknya adalah pelaporan SPT, LHKPN, dan LHKSN yang tadinya cenderung dilakukan pada akhir periode. Namun sejak kami membangun zona integritas, pegawai telah menyelesaikan laporan-laporan tersebut di awal periode. Pembangunan zona integritas terus dilaksanakan setiap tahunnya, dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan BPS Kabupaten Bandung menjadi satuan kerja yang BBK dan BBB. Tim kerja reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas kami bentuk berdasarkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2023. Agar pembangunan zona integritas bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik, maka pimpinan berinisiatif membentuk tim 10 untuk membantu tim kerja RB dan pembangunan zona integritas dalam mewujudkan BPS Kabupaten Bandung menjadi satuan kerja BPK pada tahun 2024 ini. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, maka telah disusun rencana aksi dan jadwal pelaksanaan program-program rencana aksi sebagai acuan bagi BPS Kabupaten Bandung untuk membangun zona integritas menuju Satker, BBK, dan BBB. Berikut rencana aksi pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2024, di mana telah kami rinci per triwulan apa yang harus kami capai. Pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan demi pelaksanaan yang berkualitas. Salah satu strategi adalah pelaksanaan rapat dan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas pada setiap pilar di setiap akhir semester secara akuntabel. Pimpinan memegang peranan penting dalam keberlangsungan pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas. Pimpinan juga memegang peranan yang penting dalam perubahan mindset dan budaya kerja pegawai BPS Kabupaten Bandung, khususnya dalam pembangunan zona integritas. Saat ini, para pegawai telah terbiasa untuk menggunakan seragam yang benar dan juga atribut yang lengkap, meliputi name tag, nama, dan juga PIN Korpri. Kami juga melaksanakan BRIPKA sebagai ajang berbagi ilmu pengetahuan. Kemudian dalam penyusunan sakit dan lakib dilakukan secara tepat waktu. Pelaksanaan morning dilakukan setiap hari Senin, yaitu Monday briefing. Dan juga kami ada ngobrol bareng Bapak, di mana pimpinan akan melakukan pendekatan secara personal, ngobrol secara personal kepada para pegawai. Perubahan pola kerja menghasilkan ASN yang agile dan spesialis namun tetap generalis. Berbagai kendala tentunya kami hadapi dalam pembangunan zona integritas. Pertama, kendala fisik. Kami mengakui adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana, namun hal ini tidak menyurutkan tekad kami untuk bisa meraih WBK di tahun ini. Dan untuk masalah non-fisik, yang kami khawatirkan terjadinya resistensi terhadap perubahan dari para pegawai. Namun ternyata semua pegawai di BPS Kabupaten Bandung telah sepakat ingin perubahan yang berjalan dengan cepat.
Berbagai kendala dan solusi yang telah kami ambil. Pertama, dalam keterbatasan ruangan, kami melakukan penataan meja dan kursi menjadi lebih rapi. Tentang terbatasnya jumlah kamar mandi untuk laki-laki, perempuan, dan juga mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Akhirnya, toilet kami bagi menjadi dua fungsi, di mana yang satu toilet untuk unisex dan yang satu toilet untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Tentang tidak adanya ruang laktasi dan pojok bermain anak, maka kami memanfaatkan ruangan loker sebagai ruang laktasi dan halaman front office sebagai pojok bermain anak. Ruang rapat yang kurang nyaman karena memang sempit. Oleh sebab itu, kami melakukan alih fungsi ruang rapat dan ruang kerja karyawan. Kurangnya monitoring evaluasi dari laporan pekerjaan membuat pimpinan melakukan monef pada CKP dan SKP melalui link kompilasi pada Google. Keterbatasan waktu pada pengembangan kompetensi membuat kami memanfaatkan waktu secara rutin pada kegiatan mooring, bribka, dan juga ngerap. Sedangkan pada keterbatasan kendaraan dinas membuat kami melakukan mekanisme translog namun akuntabel. Pembangunan zona integritas telah banyak merubah kantor kami. Pertama, sekarang di kantor kami telah terpasang komitmen kami dalam bentuk baliho dan juga spanduk. Dan juga kami memasang papan nama ruangan. Kemudian sudah adanya ruang laktasi, ada ruang konsultasi di PST, ruang kerja yang jauh lebih nyaman, dan juga kerapian pegawai dalam menggunakan baju dan juga atribut yang lengkap. Pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di BPS Kabupaten Bandung, berikut yang kami lakukan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah berhasil mendapatkan nilai indeks pembangunan statistik sebesar 2,63 dan merupakan 10 penyelenggara kegiatan statistik terbaik sejabat. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena penyelenggaraan statistik sektoral oleh BPS Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi kami sendiri. Total rekomendasi statistik yang diajukan oleh OPD di Kabupaten Bandung selama tahun 2023 sebanyak 24 OPD dengan 24 survei dan 8 OPD dengan 8 kompromi. Dari 24 rekomendasi survei, 12 sudah berstatus layak, 11 perlu perbaikan dan 1 sudah diperbaiki. Untuk 9 rekomendasi kompromi, 2 berstatus layak dan 7 masih perlu perbaikan. Sepanjang tahun 2024, BPS konsisten berkolaborasi secara baik dengan Diskominfo dalam pembinaan rekomendasi statistik terhadap OPD-OPD di Kabupaten Bandung. Selain sosialisasi, BPS melakukan pendampingan pengisian romantik dan menjadi narasumber di berbagai OPD pemerintahan Kabupaten Bandung. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2024 telah terdapat 12 pengajuan rekomendasi statistik dari 10 OPD yang mengajukan romantik. Selain rekomendasi statistik, BPS sekaligus menjadi narasumber pengisian metadata statistik ke berbagai OPD di Kabupaten Bandung. Selama tahun 2024 ini sudah terdapat 30 kegiatan yang melakukan submit kegiatan metadata statistik. BPS Kabupaten Bandung terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman semua pihak di pemerintahan Kabupaten Bandung terkait mengenai proses pengumpulan data, analisis, dan penggunaannya dalam pembangunan sesuai dengan tata laksana penyelenggaraan statistik sektoral dan prinsip satu data Indonesia. Pembinaan statistik sektoral telah kami lakukan dalam berbagai kegiatan dan berbagai bentuk. Di antaranya adalah sosialisasi dan pencanangan desa cantik. Kami juga menjadi narasumber dalam bidang ketenagakerjaan. Kemudian di inflasi, kami terlibat aktif di TPID. Kami juga menyelenggarakan FGD untuk kepentingan publikasi Kabupaten Bandung dalam angka. Kami mengikuti berbagai rakor dan juga workshop.
Kolaborasi BPS Kabupaten Bandung dengan berbagai eksternal juga kami lakukan. Di antaranya adalah kami selalu aktif mengikuti kegiatan pembahasan indikator makro dalam penyusunan RPJMD. Kami juga mengikuti secara aktif kegiatan pembahasan UMR bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung. Kami juga mengikuti pembahasan pengendalian inflasi oleh tim TPID setiap minggu dan bulannya. Dan dengan kolaborasi yang apik dengan Diskom Info Kabupaten Bandung, kami bisa mendapatkan piagam penghargaan sebagai satuan kerja dengan nilai indeks pembangunan statistik berkategori baik atau nilainya 2,63. Pembinaan statistik sektoral sebelum dilakukan, maka pelaksanaan statistik sektoral di instansi pemerintahan belum sesuai standar. Namun sekarang, setelah kita melakukan pembinaan statistik sektoral, pelaksanaan statistik sektoral di instansi pemerintah sudah sesuai dengan GSBPM. Apa dampaknya? Dampaknya peningkatan pelaporan metadata dan rekomendasi statistik. Desa Cantik, Desa Cinta Statistik, merupakan salah satu program unggulan kami, di mana target dan sasarannya adalah desa dan kelurahan sebagai penghasil data spasial di level terkecil. Pada tahun 2021, pembina Desa Cantik, Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, menjadi salah satu juara nasional dalam pemilihan Desa Cantik tahun 2021. Berbagai penghargaan telah kami dapatkan sebagai apresiasi terhadap perubahan yang kami lakukan. Di antaranya adalah kami mendapatkan penghargaan dari KPPN sebagai pengguna cash management system terbaik ke-1 pada tahun 2023. Inovasi pembangunan penampilan perubahan di BPS Kabupaten Bandung yang telah kami lakukan. Gerak langkah perubahan 6 pilar. Pilar manajemen perubahan. Pada pilar manajemen perubahan, kami melakukan dua hal utama. Yang pertama, kami melakukan penataan lingkungan kerja supaya kami bisa bekerja lebih nyaman sehingga kami lebih berkinerja. Yang kedua, kami juga membuat logo dan yel-yel untuk BPS Kabupaten Bandung Gemilang. Untuk penataan lingkungan kerja, kami punya Babinka, Balai Pengumuman dan Informasi Statistik. Bila, Balai Informasi Gemilang. Bara, Balai Rasa. Baperan, Balai Permainan Anak. Bila, Bilik Laktasi. Dan juga kami mengukuhkan bahwa kantor kami cinta lingkungan, sehingga kami bilang kami sebagai kantor yang punya area Go Green. Untuk mereka yang berkebutuhan khusus, kami memiliki jalur khusus, toilet khusus, dan juga tempat parkir khusus. Penataan ruang kerja dan area PST serta resepsionis kami lakukan supaya kami bisa bekerja dan melayani jauh lebih baik. Berbagai tanda-tanda penting juga telah kami pasang. Di antaranya, kami membuat jalur evakuasi menuju titik kumpul yang dikhawatirkan jika terjadi masalah-masalah terhadap bencana. Kami sudah tahu kami harus berjalan ke arah mana dan berkumpul di mana. Kemudian, karena kami menyatakan kantor kami go green, makanya kami juga mengingatkan kepada semua pegawai kami, semua yang datang di kantor kami untuk selalu hemat listrik. Yel-yel kami adalah Gemilang. Yel-yel BPS Kabupaten Bandung Gemilang ini akan selalu digelorakan oleh seluruh pegawai minimal pada hari Senin pagi dalam kegiatan MORI, Monday Briefing, dan juga di kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Gemilang bergerak mewujudkan instan statistik cemerlang, lebih cepat, lebih tepat, lebih baik. Komitmen bersama seluruh keluarga besar BPS Kabupaten Bandung dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2024 ini dan berikutnya. BPS Kabupaten Bandung Gemilang bergerak mewujudkan instan statistik cemerlang, lebih cepat,
lebih tepat, lebih baik. Bergerak mewujudkan insan statistik cemerlang, lebih cepat, lebih tepat, lebih baik. Untuk pilar penata tata laksana, kami memiliki Pokari, laporan capaian harian, di mana dampak dari Pokari ini adalah output kerja setiap pegawai termonitor dengan baik dan juga mempermudah pimpinan untuk mempertimbangkan penilaian kinerja kepada pegawai. Inti indikator terkini memberikan dampak berupa kreativitas pegawai BPS Kabupaten Bandung lebih terasa dalam pembuatan infografis. Data yang disajikan BPS menjadi jauh lebih menarik sehingga konsumen lebih tertarik dan mudah untuk memahami data-data yang ada. Simonas, sistem penomoran surat dinas, memberikan dampak bahwa penomoran surat dinas di BPS Kabupaten Bandung jadi lebih seragam. Penataan arsip penomoran surat dinas juga lebih terorganisir dan agenda surat masuk sudah terdigitalisasi. Pada pilar penataan sistem manajemen SDM yang kami miliki ada Bripka, berbagi ilmu pengetahuan antar karyawan. Dampak yang kami rasakan adalah adanya peningkatan kompetensi pegawai, baik dalam hal perstatistikan maupun lainnya, dan juga peningkatan kemampuan public speaking, di mana public speaking ini menjadi penting di era saat ini. Ngerap, ngobrol bareng Bapak. Dampaknya adalah terjadinya kedekatan personal antara pimpinan dengan seluruh pegawai, di mana mungkin ada pegawai yang ketika rapat tidak berani mengutarakan apa yang dia inginkan terhadap kantor. Tapi ketika bicara secara personal terhadap pimpinannya, terhadap bapaknya, makanya berani untuk mengungkapkan apa isi hatinya. Sehingga seluruh pegawai mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan saran secara personal terhadap pimpinan. Morning, Monday, briefing. Berdampak seluruh pegawai menjadi lebih bersemangat dengan memberikan motivasi-motivasi dan seluruh pegawai menjadi lebih siap bekerja dengan arahan yang diberikan oleh pimpinan dan rekan kerjanya sendiri. Untuk pilar penguatan akuntabilitas yang kami lakukan adalah pimpinan selalu hadir membersamai dalam setiap pembahasan arah perubahan BPS Kabupaten Bandung sehingga mempunyai visi yang sama, arah yang sama, tujuan yang sama. Diharapkan perubahan yang ada diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi BPS dan arah perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Penguatan sakit, BPS Kabupaten Bandung selalu melakukan evaluasi kinerja setiap triwulannya dan didokumentasikan secara rapi dalam bentuk laporan, sehingga nilai sakit Kabupaten Bandung selalu konsisten naik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penggunaan aplikasi Open Camera dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas berbagai kegiatan. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas diwajibkan menggunakan aplikasi Open Camera untuk menjamin foto sesuai waktu dan juga lokasi yang menjadi area kegiatan. Dokumentasi ini juga menjadi salah satu poin evaluasi kinerja dari para mitra statistik BPS Kabupaten Bandung. Untuk pilar penguatan pengawasan yang kami lakukan adalah kami memiliki pelan pengaduan layanan difungsikan supaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami memiliki Marco, manajemen risiko. Dampaknya kami memiliki mitigasi risiko untuk setiap kegiatan. Kami bisa melakukan langkah-langkah pencegahan karena kami sudah memperkirakan apa yang mungkin terjadi dan ketika terjadi apa yang harus kami lakukan. Setiap permasalahan yang timbul pada kegiatan dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat. Serabi Zotas, Semen Reformasi Birokrasi
zona integritas. Jika sebelumnya belum ada internalisasi pembangunan zona integritas pada seluruh karyawan yang ditakutkan adanya resisten terhadap perubahan. Namun, setelah dilakukan stabilitas ini, adanya keselarasan langkah dalam pembangunan zona integritas dan juga sebagai sarana pengendalian, monitoring, dan evaluasi dari pembangunan zona integritas itu sendiri. Peluit, pelaporan, penyalahgunaan insan terhadap tugas dan wewenang berdampak bahwa kegiatan penyelenggaraan kegiatan di BPS Kabupaten Bandung bisa dipastikan bebas dari penyalahgunaan wewenang para insan-insannya. Untuk pilar peningkatan layanan publik, kami memiliki pesta duo. Jika sebelumnya pengguna data harus melakukan kunjungan langsung ke sini, ke BPS Kabupaten Bandung untuk memperoleh data. Namun sekarang, siapapun, dimanapun, dan kapanpun dapat memperoleh pelayanan dari BPS Kabupaten Bandung. Dampaknya, pelayanan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Gubral, grup ngobrol statistik, sebagai wahana komunikasi melalui WhatsApp group sebagai sarana efektif untuk berbagi informasi, bisa menghemat waktu dan meningkatkan komunikasi internal dan juga eksternal, dan sekaligus meningkatkan kolaborasi yang baik. Bel dinangkap. Seringkali kita melupakan bahwa pengguna data di luar sana membutuhkan tabel seperti apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita sajikan menurut kemauan kita, tapi kita harus bisa menyajikan apa yang diinginkan oleh pengguna data. Oleh sebab itu kami hadirkan Bel dinangkap, tabel dinamis lengkap. Jika sebelumnya tabel yang disajikan belum bisa lengkap secara time series, namun saat ini tabel time series yang lengkap telah ada di website sesuai dengan kebutuhan para pengguna data. Dampaknya apa? Para pengguna data kami dapat memilih data yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan template-template yang telah disediakan. Para mitra ikut berperan penting untuk menjadikan BPS Kabupaten Bandung menjadi satker berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan selanjutnya bisa menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani BPS Kabupaten Bandung gemilang. Kami dari BPS Kabupaten Bandung siap BPK. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi. Kamu sahabat kami, bergerak bersama sini, insan yang gemilang. Cepat, jadilah yang tepat, data yang akurat, kita wujudkan BPS berkelas dunia. Selagi kita satu, kita akan berjaya. BPS Bandung gemilang. Mari kita lanjut, jangan pernah takut. Semua bisa dicapai, mimpi jadi nyata. Pegang tangan kita, jangan pernah ragu. Bersama kita bisa wujudkan semua ini. Selagi